Orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang terdapat paparan virus B. Orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. C. Orang dengan ISPA berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan uji klinis. 2. Kasus probable. Kasus suspek dengan ISPA berat, ARDS, dan atau meninggal dengan sebelum ada uji klinis yang menyatakan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Ketiga, kasus konfirmasi. Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi dua, yaitu kasus konfirmasi dengan gejala atau simptomatik dan kasus konfirmasi atau tanpa gejala atau asimptomatik. Nomor 4, kontak erat. Seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud adalah tatap muka atau berdekatan, sentuhan fisik, orang yang memberikan perawatan langsung, dan situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak. Yang kelima, pelaku perjalanan. Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri atau domestik maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Yang keenam, discard. Seseorang disebut discard apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut selang waktu lebih dari 24 jam. Yang kedua, seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Yang ketujuh, selesai isolasi. Selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. 2. Kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala simptomatik yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dihitung 10 hari sejak tanggal onsen dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam, gangguan pernafasan. Ketiga, kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala simptomatik yang mendapatkan hasil pemeriksaan follow up RT-PCR 1 kali negatif dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan. 8. Yaitu kematian. Kematian COVID-19 untuk kepentingan surveillance adalah kasus konfirmasi atau probable COVID-19 yang meninggal. Tips aman bagi penjual agar meminimalisir terpaparnya virus COVID-19. Yang pertama, gunakan 2 masker, yaitu masker medis, sisi luar dilapisi masker kain dan digunakan menutup hidung dan mulut dengan sempurna, serta gunakan sarung tangan jika memungkinkan. Kedua, sediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer di tempat-tempat yang strategis atau tempat keluar masuk pembeli. Ketiga, sering membersihkan tangan terlebih setelah bertransaksi, baik dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer kadar minimal kandungan alkohol sebesar 60%. Keempat, selalu terapkan menjaga jarak dengan pembeli agar lebih aman dari tertularnya COVID-19. Kelima, jangan menyentuh area wajah yaitu mata, hidung, dan mulut selama berjualan sebelum mencuci tangan. Keenam, jika merasa kurang sehat, lebih baik tinggal di rumah. Mintalah kepada anggota keluarga atau orang yang Anda percayai untuk menggantikan berjualan. Ketujuh, konsumsi makanan bergizi, konsumsi vitamin, dan istirahat yang cukup. 8. Selalu tenang, tidak panik, dan tetap berhati-hati. Tips aman bagi pembeli antara lain: 1. Pastikan diri Anda sehat sebelum melakukan aktivitas berbelanja. Jika Anda menderita gejala COVID seperti batuk, pilek, demam, disarankan untuk tidak keluar rumah. 2. Tulis daftar belanja sebelum berangkat.
Hal ini untuk mempermudah atau mempercepat waktu Anda berada di tempat umum ataupun keramaian. 3. Gunakan 2 masker, yaitu masker medis. Sisi luar dilapisi masker kain dan digunakan menutup hidung dan mulut dengan sempurna, serta gunakan sarung tangan jika memungkinkan. 4. Berangkat ke pasar lebih awal agar pasar tidak penuh sesak. 5. Selalu terapkan menjaga jarak dengan penjual dan pembeli lain agar lebih aman dari tertularnya COVID-19. 6. Hindari berbelanja di jam sibuk. 7. Jangan menyentuh barang yang tidak ingin dibeli. 8. Sering cuci tangan baik sebelum dan sesudah berbelanja atau membawa hand sanitizer dengan kadar minimal kandungan alkohol 60% agar lebih mudah digunakan. Dan yang terakhir, segera mandi dan bersihkan diri sepulang dari berbelanja. Kesimpulan dari video ini bahwa infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyebab coronavirus umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Meskipun semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis dan memiliki daya tahan tubuh rendah lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, sesak pernapasan. Kriteria ODP PDP dihapus oleh Kementerian Kesehatan. Gantinya yaitu muncul berbagai istilah baru seperti kasus suspek, kasus probable, hingga kasus konfirmasi tanpa gejala atau OTG.